Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifai Akbar Putra Sapi'i dengan nomor induk mahasiswa 1811004 dari Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Rusia. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi di 3 pengadilan, kemudian kepanitraan, dan juga jurusita. Nah, untuk struktur organisasi di pengadilan negeri itu terdapat ketua. Nah, di bawah ketua itu ada wakil ketua dan juga hakim. Nah, di bawah juga itu terbagi dua. Ada panitra dan juga sekretaris. Nah, panitra ini dibantu oleh panitra muda atau panmut. Di pengadilan negeri ada panmut pidana, panmut perdata, dan juga panmut hukum. Nah, panitra juga dibantu oleh panitra pengganti dan juga jurusita maupun jurusita pengganti. Nah, di sekretaris dibantu oleh Kasubag Umum dan Keuangan dan juga Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, kemudian Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. Nah, untuk di pengadilan agama, struktur organisasinya itu tidak jauh berbeda dengan pengadilan negeri, yaitu terdapat ketua, kemudian di bawahnya juga ada wakil ketua dan juga hakim. Di bawahnya juga terbagi dua, panitra dan sekretaris. Nah, kemudian panitra dibantu oleh panmut juga. Nah, panmut di pengadilan agama itu ada panmut permohonan dan panmut gugatan dan juga panmut hukum. Panitra juga dibantu oleh panitra pengganti dan jurusita maupun jurusita pengganti. Sekretaris juga dibantu oleh Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan juga Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. Nah, untuk di pengadilan militer, struktur organisasinya itu terdapat Kadilmil atau Kepala Pengadilan Militer. Kemudian di bawahnya juga itu ada Wakadilmil, itu Wakil Kepala Pengadilan Militer, dan juga ada Pokimil, yaitu kelompok Hakim Pengadilan Militer. Di bawahnya juga terbagi dua, ada panitra dan sekretaris. Panitra dibantu panmut atau panitra muda. Nah, panmut di struktur organisasi pengadilan militer itu ada panmut pidana dan juga panmut hukum. Dan panitra juga dibantu oleh panitra pengganti dan jurusita maupun jurusita pengganti. Sekretaris juga dibantu oleh Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan juga Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. Kemudian kepanitraan atau panitra. Panitra ini adalah pegawai pengadilan yang salah satu tugasnya itu membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. Nah, tugas pokok dari panitra itu yang pertama pelaksana administrasi, kemudian pelaksana putusan, kemudian membuat arsip dari perkara-perkara yang ada. Panitra di pengadilan tingkat 1 itu tugasnya judes facti atau memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Nah, untuk panitra penggantinya itu bertugas membuat recording persidangan. Nah, untuk panitra di pengadilan Mahkamah Agung tugasnya itu judex juris atau memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara. Nah, untuk panitra penggantinya itu sudah tidak lagi membuat recording persidangan, namun lebih substantif, yaitu membantu hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Nah, untuk panitra di pengadilan Mahkamah Konstitusi itu tugasnya membuat resum perkara, menganalisa perkara, mencari isu hukum, membuat naskah putusan, dan menuangkan pendapat hakim ke dalam putusan. Nah,
Panitera juga dibantu oleh panitera muda atau panmut yang seperti saya sudah jelaskan tadi di struktur organisasi. Nah, di pengadilan negeri itu terdapat panmut pidana yang bertugas mengelola dan memeriksa administrasi di bagian perkara pidana. Kemudian panmut perdata yang bertugasnya itu mengelola dan memeriksa administrasi perkara perdata. Dan juga ada panmut hukum yang tugasnya itu mengumpulkan, mengelola, dan mengkaji data dari perkara-perkara yang ada, kemudian dibuatkan arsip. Nah, untuk di pengadilan agama itu ada juga panmut gugatan yang bertugas mengelola dan memeriksa administrasi di bagian gugatan, dan juga ada panmut permohonan yang bertugas mengelola dan memeriksa di bagian permohonan. Ada juga panmut hukum, sama tugasnya dengan di pengadilan negeri, yaitu mengumpulkan dan mengelola dan mengkaji data dari perkara yang tidak ada untuk dibuatkan arsip. Nah, untuk di Mahkamah Agung terdapat panmut perdata khusus, kemudian panmut perkara pidana, kemudian panmut pidana khusus, kemudian panmut perdata agama, kemudian panmut pidana militer, kemudian panmut tata usaha negara, serta panmut tim. Panitera juga bukan hanya dibantu oleh panitera muda, tapi ada panitera pengganti dan juga jurusita. Nah, untuk menjadi panitera di pengadilan tingkat 1 itu adalah PNS yang terpilih. Sedangkan untuk menjadi panitera di pengadilan Mahkamah Agung harus hakim atau hakim tinggi yang memenuhi kualifikasi sebagai panitera. Nah, kemudian jurusita. Jurusita ini adalah pegawai pengadilan yang bertugas menyita barang-barang. Nah, untuk menjadi jurusita, syarat-syaratnya itu yang pertama warga negara Indonesia, kemudian beragama Islam, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, kemudian berijazah SMA atau sederajat, dan berpengalaman menjadi jurusita pengganti sekurang-kurangnya selama 3 tahun. Nah, untuk menjadi jurusita pengganti syaratnya tidak jauh berbeda dengan menjadi jurusita. Itu yang pertama, warga negara Indonesia, beragama Islam, takwa kepada Tuhan, setia kepada Pancasila, kemudian berijazah SMA atau sederajat, dan berpengalaman menjadi pegawai negeri di pengadilan agama sekurang-kurangnya itu selama 3 tahun. Nah, untuk tugas dari jurusita yang pertama melaksanakan semua perintah dari ketua sidang, kemudian memberikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan, kemudian melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan, dan membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya itu diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk tata cara pemanggilan, yang pertama itu pemanggilan secara resmi, patut dan sesuai jam dan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian surat panggilan atau relaas itu adalah akta autentik karena didatangi langsung oleh pejabat, yakni jurusita. Kemudian pemanggilan 3 hari sebelum persidangan. Dan kemudian relaas atau surat panggilan diserahkan langsung kepada pihak yang berperkara, atau jika tidak ada bisa diberikan atau diserahkan kepada kuasa hukum atau kepala desa setempat atau kepala desa dari pihak berperkara tinggal. Kemudian dalam hal
pihak berperkara berada di luar negeri, pemanggilannya itu melalui Direktorat Jenderal dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, yang tembusannya itu disampaikan kepada duta besar yang berada di Indonesia. Masa tenggang waktunya itu 3 bulan dari pemanggilan dikirim. Surat pemanggilan dikirim. Nah, untuk dalam hal goib, pemanggilan melalui surat kabar atau media massa sebanyak 2 kali, jarak waktunya itu 1 bulan. Nah, masa tenggang waktu terakhir itu adalah sebelum persidangan atau sekurang-kurangnya itu 3 bulan. Nah, itulah penjelasan tentang struktur organisasi di 3 pengadilan dan juga kepanitraan dan juga jurusita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.